Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasita Zarofi Putri dengan NIM 2023188007. Perkenalkan, nama saya Salwa Arfiko. NIM saya adalah 202318880077. Nama saya Masroh Muhammad dengan NIM 2023188009. Nama saya Nadia Sabrina Nugraha Putri, NIM saya yaitu 202318800072. Nama saya Muhammad Alam Saputra Permata dengan NIM 202318800067. Nama saya Naila Fida Cahyani dengan NIM 202318800075. Saya Natasha Putri Diva dan nomor induk mahasiswa 202318800668. Nama saya Karina Mafrasa Fitri dengan NIM 202318880071. Nama saya Ahmad Alfrin Juhidafani dengan NIM 202318880073. Nama saya Najwa Arafiko dan NIM saya adalah 202318880076. Saya Muhammad Aksafi Ternanda bisa Belakso dengan NIM 202318800070. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal dari tari Jaipong. Tari Jaipong adalah jenis tarian tradisional yang lahir dari perkembangan seni tari Sunda di Jawa Barat. Pencipta tari ini, Gunggung Gembira, menggabungkan elemen-elemen tari tradisional Sunda dengan unsur-unsur modern pada tahun 1961. Di sini saya akan menjelaskan filosofi tujuan dari seni tari Jaipong. Nah, pada awalnya nama seni tari Jaipong adalah tari banjet, yang merupakan tarian pergaulan yang diiringi dengan musik gamelan dan gendang dan ditampilkan di acara-acara pernikahan, sunatan, dan pesta rakyat biasanya. Sejarahnya, pada tahun 1976, seorang seniman Karawang bernama Haswanda menggabungkan tari banjet dengan gerakan-gerakan Pancasilat dan tari wayang golek. Ia juga menambahkan unsur-unsur modern yang lebih teratur dan kostum yang cerah. Tarian hasil paduan ini diberi nama tarian Jaipong. Tarian Jaipong memiliki gerakan yang khas dan energik, menggambarkan wanita Sunda yang energik, penuh semangat, tidak pantang menyerah, gesit, berani lincah, dan unsur Pancasilat yang terkandung di dalamnya juga menggambarkan kekuatan yang dimiliki wanita Sunda. Iringan lagu Sunda yang menggambarkan suasana penuh semangat dan kostum yang mencolok dan cerah menggambarkan keceriaan dan semangat wanita Sunda. Diharapkan jika saat tari Jaipong ditampilkan, seluruh unsur ini merasuk ke dalam acara dan membuat acara makin meriah, cerah, dan semangat. Di sini saya akan membahas tentang makna-makna dari gerakan tari Jaipong. Yang pertama adalah gerakan Jinggeus. Gerakan pertama ini bernama gerakan Jinggeus. Gerakan tersebut merupakan gerakan pada tari Jaipong dengan cara menggerakkan bagian kepala dan bagian tubuh secara luas. Makna dari gerakan ini adalah sebagai bentuk representasi dari keluasan serta kecekatan seorang perempuan dalam menapaki jejak kehidupan. Yang kedua adalah gerakan kaki. Pada gerakan kaki ini dibagi menjadi beberapa variasi, di antaranya yaitu gerak bincet, gerak depok, dan juga gerak sonteng. Dalam gerakan kaki, pada tari Jaipong memiliki makna mengenai kegesitan serta sifat adaptif wanita Sunda ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Yang ketiga adalah gerakan meliuk. Gerakan meliuk ini merupakan gerakan yang dilakukan oleh penari Jaipong dengan meliuk-liukkan bagian tubuh sesuai dengan tempo yang ada pada alunan musik pengiringnya. Gerakan ini memiliki arti yaitu representasi dari sifat fleksibel yang dipunyai oleh seorang wanita Sunda ketika menghadapi suatu masalah dalam hidupnya. Yang keempat adalah gerakan Ngagaleong. Gerakan tersebut merupakan suatu gerakan dengan lebih menonjolkan gerak-gerik pada matanya. Nantinya para penari itu akan memainkan sorot matanya yang tajam terhadap objek tertentu. Makna dari gerakan Ngagaleong ini yaitu wanita harus dapat berani dalam menyuarakan pendapatnya dan bisa melakukan komunikasi dengan baik. Gerakan yang kelima adalah gerakan variasi. Gerakan terakhir bernama gerakan variasi ini merupakan gerakan yang dilakukan dengan cara menyesuaikan tempo.
dan dinamika alunan musik pengiringnya, serta gerakan bisa diawali dengan tempo lambat lalu berubah menjadi tempo cepat atau sebaliknya. Makna dari gerakan ini yaitu merepresentasikan sifat yang tidak majemukkan dan lebih bisa membaur pada segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan wanita Sunda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kostum atau pakaian penari jaipong beserta musik yang digunakan. Langsung saja untuk pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pakaian dan kostum penari jaipong. Nah, ada 4. Yang pertama itu adalah sampur. Dalam bahasa Indonesia sampur itu selendang atau kain panjang. Sampur wajib digunakan oleh penari jaipong baik dikaitkan di pinggang atau digantungkan di leher. Nah, hampir setiap gerakan tari jaipong itu melibatkan gestur dengan sampur itu tadi. Selanjutnya yaitu adalah apok. Apok merupakan sebutan untuk baju atasan si penari jaipong. Apok memiliki kancing dan dihiasi oleh bordiran berbentuk bunga dan daun di sudut-sudut pakaian. Modelnya tidak jauh berbeda dengan baju kebaya tradisional khas Jawa. Biasanya apok itu menggunakan warna terang seperti kuning, merah, ataupun biru muda. Selanjutnya adalah sinjang. Sinjang itu adalah bawahan dari apok sendiri. Sinjang ini merupakan kain mirip celana yang diikatkan pada pinggang hingga kaki. Terus lanjut, nah biasanya kan penari jaipong itu kan ada hiasan kepala. Nah, biasanya hiasan kepala ini untuk memperkaya penampilan para penari di atas panggung. Beragam motif bahan tersemat di rambut para penari yang ditata dalam bentuk sanggul. Nah, terus apa sih musik yang digunakan dalam tari jaipong? Seperti yang kita tahu, kalau tari jaipong kan berasal dari Jawa Barat, pastinya diiringi dengan musik-musik khas lagu tradisional khas Jawa Barat. Ya, alat-alat yang digunakan itu biasanya berupa gendang, kecapi, gong, rebab, atan, dan kecrek. Nah, biasanya tuh kan kayak seperti gendang atau gong kan dipukul, terus kecapi ya itu kan dipetik. Nah, seperti itu. Terus kecrek itu kayak semacam tamborin yang digoyang-goyangkan gitu. Di sini saya akan mereview makanan khas daerah yaitu pecel semanggi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan semanggi Surabaya. Sesuai dengan namanya, semanggi Surabaya merupakan makanan khas daerah dari Surabaya. Asal mula makanan ini berasal dari Desa Kedung, Benowo, wilayah Surabaya Barat. Penduduk kampung di sini memanfaatkan tanaman semanggi yang ada di sekitar rumahnya untuk dimasak menjadi semanggi Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi dari pecel semanggi Surabaya. Jadi pecel semanggi Surabaya itu dahulunya dijual oleh kaum ibu-ibu menggunakan jarit dan selendang untuk memanggul keranjang semangginya sambil berjalan dengan berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Penyajian pecel semanggi tersebut sangat khas karena ditiriskan di atas pincukan daun pisang dan menggunakan sendok dari kerupuk puli yang terbuat dari beras. Dalam seporsi pecel, daun semanggi dikukus ditiriskan dengan berbagai sayuran pelengkap seperti kangkung, kecambah, kembang turi, dan lain-lain. Lalu disiram dengan bumbu pecel. Pecel semanggi Surabaya sering dimunculkan dalam kesenian ludruk, yaitu dimunculkan sebagai lakon penjual pecel semanggi yang menggambarkan situasi dan kondisi tentang kehidupan sehari-hari warga Surabaya. Siapa sih yang masih ingat dengan jajanan legendaris satu ini? Bagi bukan orang Surabaya asli, mungkin asing dengan makanan satu ini. Semanggi adalah sebuah pecel yang dibuat dari daun semanggi yang dikukus, kemudian diberi tambahan kangkung dan cambah, yang diberi bumbu kacang pedas serta ada kerupuk puli. Isi dari makanan pecel semanggi ini yang pertama yaitu ada daun semanggi yang telah dikukus dan diiris-iris. Yang kedua ada kecambah yang telah direbus. Yang ketiga ada kangkung yang telah direbus. Yang keempat yaitu ada kerupuk puli yang terbuat dari beras. Yang kelima yaitu ada bumbu pecel. Biasanya pecel semanggi ini disajikan di atas daun pisang. Bumbu pecel semanggi memiliki rasa yang khas, yaitu manis, gurih, dan sedikit pedas. Bumbu pecel ini dibuat dengan cara menghaluskan kacang tanah, gula merah, petis, dan bawang putih. Bumbu pecel kemudian dicampurkan dengan air dan dimasak hingga mengepal. Pecel semanggi merupakan makanan yang sehat dan bergizi, dan semanggi merupakan sumber vitamin A, vitamin C, dan serat. Toge
atau kecambah, dan kangkung juga merupakan sumber vitamin mineral yang baik. Kerupuk kulit terbuat dari beras sehingga merupakan sumber karbohidrat yang baik. Di sini saya akan menjelaskan asal dari Tugu Muda Semarang. Tugu Muda Semarang berasal dari kota Semarang. Monumen ini dibuat untuk mengenang jasa dari pahlawan yang telah gugur di pertempuran 5 hari kota Semarang. Lokasi tepat Tugu Muda Semarang berada di Jalan Nasional Rute 20 yang mengarah ke kota Solo. Di sini saya akan menjelaskan kapan sih Tugu Muda Semarang dibangun. Jadi Tugu Muda Semarang dibangun pada tahun 1951 dan diresmikan pada tanggal 20 Mei 1953, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Tugu ini dibangun untuk mengenang pertemuan 5 hari di Semarang yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 20 Oktober 1945. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling heroik dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peletakan batu pertama pembangun Tugu Muda dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah yang ketiga, yakni Bapak R. Budiono, pada tanggal 10 November 1951. Pembangunan Tugu ini melibatkan para arsitek dan seniman terkemuka dari Indonesia seperti Bapak R. Sudarsono, Bapak R. Sujoko, dan Bapak R. Ningrat Tirto di Projo. Tugu Muda memiliki tinggi 50 meter dan berbentuk lilin yang menyala. Bentuk ini melambangkan semangat juang rakyat Semarang yang tidak pernah padam dalam menghadapi penjajah. Pada bagian dasar tugu terdapat relief yang menggambarkan peristiwa pertempuran 5 hari. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan filosofi dari Tugu Muda Semarang. Tujuan dibangunnya Tugu Muda Semarang adalah untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pemuda Semarang dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 14 sampai 20 Oktober 1945 antara pasukan Indonesia melawan pasukan Jepang yang masih bercokol di Semarang pada saat itu. Tugu Muda Semarang dibangun sebagai simbol semangat juang dan patriotisme para pemuda Semarang. Filosofi dari Tugu Muda Semarang dapat dijabarkan sebagai berikut. Nomor 1 adalah semangat juang. Tugu Muda Semarang dibangun untuk mengenang dan menghormati perjuangan para pemuda Semarang yang berada dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini merupakan bukti semangat juang dan patriotisme yang tinggi dari para pemuda Semarang. Nomor 2, patriotisme dan cinta tanah air. Tugu Muda Semarang melambangkan semangat cinta tanah air dan bangsa. Semangat ini merupakan hal yang penting untuk dilestarikan agar Indonesia tetap menjadi negara yang kuat dan bersatu. Saya akan menjelaskan tentang struktur dari bagian dari Tugu Muda. Tugu Muda adalah sebuah monumen yang dibuat untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Monumen ini terletak di Jalan Nasional Rute 20 yang mengarah ke Solo. Tugu Muda menggambarkan semangat juang dan patriotisme warga Semarang, khususnya para pemuda yang gigih, rela berkorban dengan semangat yang tinggi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tugu Muda berbentuk seperti lilin yang mengandung makna semangat juang para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan rakyat Indonesia tidak akan pernah padam. Bentuk Tugu Muda merupakan tugu yang berpanel segi 5, terdiri dari 3 bagian yaitu landasan, badan, dan kepala. Pada sisi landasan tugu terdapat relief. Keseluruhan tugu dibuat dari batu. Untuk memperkuat kesan tugunya, dibuat kolam hias dan taman pada sekeliling tugu. Untuk mencantik Tugu Muda, dibangunlah sebuah taman yang mengelilingi Tugu Muda. Di taman ini diberi beberapa ornamen supaya Tugu Muda dapat dijadikan sebagai taman kota. Antara lain ada air mancur, lampu-lampu warna putih dan kuning yang akan menambah kesan anggun di malam hari. Pada taman terdapat pohon cemara, duplikasi senjata bambu runcing yang tegak berdiri berjajar sebanyak 5 buah yang menggambarkan pertempuran 5 hari di Semarang dengan bersenjatakan bambu runcing. Pada bagian kaki tugu terdapat relief dengan 5 buah sangga pilar yang kecuali dipergunakan untuk menggambarkan berbagai macam relief. Juga dimasukkan sebagai lambang Pancasila. Pada tiap-tiap sangga terdapat hiasan-hiasan yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu Hongerodem menggambarkan kehidupan rakyat Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang yang sangat tertindas dan banyak yang menderita kelaparan, hingga Hongerodem atau penyakit busung lapar merajalela di kalangan masyarakat.
Kemudian menggambarkan betapa besar gelora semangat serta keberanian para pemuda Semarang dalam mempertahankan kemerdekaan negara dan bangsanya. Relief penyerangan melambangkan perlawanan rakyat Indonesia terhadap pihak penjajahan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kemudian menggambarkan bahwa dalam pertempuran 5 hari di Semarang, banyak rakyat yang menjadi korban. Relief kemenangan menggambarkan hasil jerih payah dan pengorbanan yang telah membasahi bumi kota Semarang. Baik, sekian. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.